Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Sada, NIM 2022 03021, Prodi PG PAUD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami belajar dan pembelajaran dengan judul Pembelajaran pada anak usia dini berbasis sentra dan lingkaran. Terdapat berbagai macam model pembelajaran anak usia dini. Di antaranya adalah model pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran atau Beyond Center and Social Time atau BCCT. Menurut Depdiknas 2006, BCCT adalah model penyelenggara PAUD yang fokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya dilaksanakan di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Menurut Depdiknas 2006 halaman 2, jenis pijakan atau scaffolding untuk mendukung perkembangan anak yakni 1. Pijakan lingkungan main, 2. Pijakan sebelum main, 3. Pijakan selama main, 4. Pijakan setelah main. Menurut Yuliani Sujiono 2009 menyatakan bahwa di antara tujuan dari model BCCT adalah merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terarah dan menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus mengasah pikirannya dengan menggali pengalamannya sendiri, bukan sekedar mengikuti perintah, meniru, atau menghafal. Adapun beberapa kajian yang mengenai model pembelajaran PAUD berbasis sentra dan lingkaran atau BCCT yaitu 1. Kajian yang dilakukan oleh Depdiknas 2006 dengan tujuan penggunaan metode sentra dan lingkaran adalah agar mendukung fungsi pendidikan anak usia dini untuk melanjutkan seluruh potensi kecerdasan anak, penanaman nilai dasar, dan pengembangan kemampuan dasar. 2. Kajian yang dilakukan Ningrun Andriani 2009 di Indonesia, penggunaan sentra dan lingkaran dianggap paling ideal karena tidak memerlukan banyak peralatan namun tetap dapat mengoptimalkan kecerdasan anak. 3. Kajian yang dilakukan oleh Slamet Lestari 2012 dengan tujuan untuk mengetahui gambaran informasi yang akurat tentang implementasi metode pembelajaran BCCT di Lembaga PAUD Rumah Ibu, Kecamatan Galik, Kabupaten Sleman. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 1. Pelaksanaan metode BCCT di Lembaga PAUD Rumah Ibu. 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan metode BCCT di Lembaga PAUD Rumah Ibu. Dan 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan metode BCCT di Lembaga PAUD Rumah Ibu. 4. Kajian yang dilakukan NISA AD 2013 dengan tujuan untuk mengetahui studi deskriptif pelaksanaan kegiatan model sentra dan lingkaran di sentra persiapan pada kelompok usia 4-5 tahun di TK Al-Khalifah Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Universitas Negeri Surabaya. 5. Kajian yang dilakukan Suwarjo DKK 2012 dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan student center approach pada pembelajaran TK kelompok B di Sekolah Laboratorium Rumah Cita
Objek penelitian adalah proses pembelajaran TK kelompok B di Sekolah Laboratorium Rumah Cita. Permasalahan ini diteliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian penerapan Student Center Approach pada pembelajaran TK kelas B di Sekolah Laboratorium Rumah Cita dilakukan dengan beberapa tahap antara lain. 1. Perencanaan pembelajaran yang meliputi administrasi, pemilihan tema, dan perencanaan program. 2. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan kegiatan akhir. 3. Evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian terhadap perkembangan anak. 6. Kajian yang dilakukan Masrurah V 2014 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dengan kegiatan lain saat belajar dan bermain. Pendekatan BCTT yang menekankan kegiatan bermain sebagai kegiatan inti dan berpusat pada anak atau student center merupakan metode yang baik bagi anak untuk mengaktualisasikan kecerdasan verbal linguistik. Pendekatan BCCT merupakan metode yang relevan dengan prinsip perkembangan dan karakteristik anak usia dini yang unik. TK Aba Nuraini merupakan satu-satunya SD di DI Yogyakarta yang menerapkan murni CCRT, Florida dan Dinas Pendidikan. 7. Kajian yang dilakukan Lestari Novi 2017 dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran sentra di TK Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, serta mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran sentra dalam hal persiapan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Jenis pembelajaran dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru sentra yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tiga pengumpul data, yaitu angket, observasi, dan wawancara. 8. Kajian yang dilakukan Arifin dan Fardana 2014 dengan tujuan mengetahui peran pendidikan PAUD dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui metode pembelajaran sentra dan lingkaran. Pendidikan karakter berhasil diterapkan disebabkan peran pendidik yang berkarakteristik pendidik yang efektif. Hal ini didukung dengan penerapan metode pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 3 pendidik PAUD, anak saleh, dan 2 informan sebagai signifikan okter. Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan melakukan coding terhadap hasil transkrip, wawancara, dan didukung oleh teknik observasi studi dokumentasi sebagai data sekunder yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa 1. Karakteristik pendidikan PAUD anak saleh
bercirikan 13 aspek. 2. Peran pendidikan PAUD anak saleh dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui metode pembelajaran sentra dan lingkaran meliputi 7 aspek. Melalui 4 model pendekatan, melakukan 9 langkah pembelajaran, dan melaksanakan 6 strategi pendidikan karakter. 9. Kajian yang dilakukan Purnama dan Abadi 2019 dengan tujuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran pusat dan lingkaran berdasarkan pendidikan inklusif dalam bentuk model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di taman kanak-kanak. Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul, yaitu misinterpretasi atau persepsi salah terhadap implementasi pendidikan inklusif. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengembangan model dalam pembelajaran supaya tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai. 10. Kajian yang dilakukan Novitasari 2013 dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan kelas berbasis sentra di Taman Kanak-kanak Al-Hikmah, Kecamatan Garun, Kabupaten Blitar. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah Taman Kanak-kanak Al-Hikmah, Kecamatan Garun, Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan, BCT atau model pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran adalah model penyelenggara PAUD yang fokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya dilaksanakan di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Tujuannya untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri sehingga kecerdasan majemuk anak dapat mengoptimalkan dan menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Tujuan dari model BCCT adalah merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terarah dan menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus mengasah pikirannya dengan menggali pengalamannya sendiri. Sekian dan terima kasih.